Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah perayaan Paskah 9 April 2023, terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan epistel dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema dibangkitkan bersama Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Rapon Yesus di Pahehe. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kolose mulai dari pasal 2 ayat 16 sampai dengan pasal 3 ayat 4 adalah carilah perkara yang di atas. Dan khotbah kita dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 dihubungkan dengan topik atau tema dibangkitkan bersama Kristus. Rapon Yesus di Pahehe. Saudara, sebelum kita memasuki perikop khotbah di masa Paskah ini yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 tadi, maka kita perlu memahami arti perayaan Paskah terlebih dahulu. Saudara, jauh sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka perayaan Paskah sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat Yahudi, yakni merayakan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kata Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani. Pesah artinya dilewatkan. Jadi Paskah bermaksud untuk mengatakan bahwa kematian, hukuman, maut, atau malapetaka itu dihindarkan, dilewatkan Tuhan dari kehidupan bangsa Israel. Kalau kita baca Keluaran pasal 12, ketika terjadi masa pembebasan bangsa Israel dari tanah perhambaan Mesir di zaman Musa, maka Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel melaksanakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah. Pada Keluaran pasal 12 ayat 23 dikatakan, ketika Tuhan melihat ada darah domba Paskah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah mereka, maka penghuni Israel itu selamat. Sedangkan rumah-rumah yang tidak ada darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah mereka, maka di sana akan terjadi kematian anak sulung dan ratap tangis. Saudara, itulah arti dan makna perayaan Paskah bagi orang Yahudi untuk mensyukuri campur tangan keselamatan yang diberi Tuhan.
bagi nenek moyang mereka pada saat keluar dari perhambaan Mesir yang berlangsung lebih dari 400 tahun lamanya. Saudara, bagi kita orang Kristen, Paskah adalah suatu hari perayaan yang teramat besar dalam kehidupan kekristenan kita. Apa sebenarnya makna perayaan Paskah ini bagi kita? Meski berbeda dengan apa yang dirayakan oleh orang Yahudi, tetapi memiliki arti dan makna yang sama, yakni merayakan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, maka kematian yang kekal itu dilalui dari kita, dilewatkan dari kita. Itulah Pesah. Setidak-tidaknya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita perlu menyebutkan ada 4 makna besar dari peristiwa kebangkitan Yesus Paskah. Itu yang harus sungguh-sungguh kita pahami dan harus kita maknai itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Antara lain yakni arti keagungan Paskah pertama. Kebangkitan Yesus itu merupakan bukti pemenuhan janji Allah dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 1-12 dinubuatkan bahwa Mesias yang akan datang itu akan mengalami siksaan, penderitaan, kematian. Dia akan dihina, dihindari orang, dia tertikam dan diremukkan. Dia akan mati dan ditempatkan di antara penjahat-penjahat. Saudara, semua nubuatan Yesaya ini telah digenapi sepenuhnya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kebangkitannya sekarang. Arti dan makna keagungan yang kedua dari Paskah. Kebangkitan Yesus itu berarti kekalahan maut dan kematian. Saudara, maut dan kematian itulah puncak kekuasaan, kekuatan, dan daya yang dimiliki oleh iblis. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Artinya apa? Karena manusia telah berdosa, maka akibatnya adalah maut, kematian. Sebagaimana pada Kejadian 3 ayat 3 itu. Saudara, tentu saja semua orang pasti menakuti maut dan kematian ini toh. Semua orang menganggapnya merupakan kengerian, malapetaka, dan menyeramkan sekali. Tetapi sekarang, inilah keagungan daripada perayaan Paskah ini. Sejak kebangkitan Yesus itu, maka Yesus telah menginjak-injak kematian, maut, dan mengalahkannya. Itu sebabnya Paulus menghardik kematian itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, perayaan Paskah ini mengajak kita semuanya, kita tidak perlu lagi takut kepada kematian. Liang kubur bukan lagi sesuatu akhir dari kehidupan. Kematian bukan lagi kata kunci dalam hidup kita ini. Enggak. Kematian itu tidak perlu dihormati, disegani, seperti kebiasaan masyarakat dari suku saya sendiri, suku Batak, yang selalu harus mengatakan "Sattagi jabuon". Artinya itu apa? Maaf bagi rumah ini. Ketika mereka sedang atau di saat memperingati soal kematian, menarik moti hamatian. Katanya agar janganlah kiranya kematian itu terjadi dalam rumah ini. Tetapi apapun usaha kita untuk menolak kematian, kematian itu tetap saja akan datang pada waktunya dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kematian itulah yang menjadi jembatan dan pintu masuk kita ke dalam rumah Bapa yang kekal bersama Yesus Kristus di sorga. Kematian hanyalah peristiwa peralihan atau perpindahan dari suasana kehidupan yang sementara saja, yang penuh penderitaan saat ini, ke dalam kehidupan baru yang penuh damai sejahtera bersama Allah kita selama-lamanya di sorga. Amin Bapak Ibu. Tegarlah hati kita menghadapi ketika kematian itu harus kita hadapi.
Keagungan yang ketiga dari perayaan Paskah dalam peristiwa kebangkitan Yesus, ternyata perempuanlah orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Kristus. Perempuanlah yang pertama sekali diutus, disuruh, dan diberangkatkan Tuhan mendapat tugas baru untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Sebagaimana Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Saudara, apa artinya itu bagi kita sekarang? Wanita mendapat tempat yang utama, Bapak Ibu, dalam pemberitaan Injil. Ini harus kita ingat dan kita kembangkan ini. Wanita harus menyadari dirinya dan tugasnya sebagai pemberita-pemberita Injil, setidak-tidaknya kepada anak-anaknya, kepada seisi rumahnya, dan kepada keluarganya. Ini harus menjadi perhatian bagi ibu-ibu kami yang kami kasihi. Alangkah indahnya tugas para ibu-ibu. Namun sayang sekali banyak ibu-ibu yang kurang menyadari tugas mulia ini. Banyak alasan kenapa ibu-ibu kurang menyadari tugas mulia ini, sehingga tidak berlangsung. Ya, mungkin saja karena ibu-ibu menyadari kurang paham akan firman Tuhan, tidak mengerti Alkitab, tidak bisa menerangkan firman itu kepada orang lain. Atau mungkin saja karena ibu-ibu terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rutinitas sehari-hari mereka. Ya, mungkin pekerjaan di rumah, pekerjaan sebagai pegawai di kantor, atau mungkin jualan di kedai, di toko, atau juga memikirkan anak-anak, memikirkan suami, memikirkan keluarga, dan lain-lain. Saudara, terutama ibu-ibu yang saya kasihi dan hormati, tugas para ibu-ibu adalah sebagaimana dalam Yohanes pasal 20 ayat 18, yakni sesudah Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, dia langsung pergi untuk memberitakan apa yang dia lihat, dia dengar, dia tahu, dan dia terima dari Yesus. Nah, ibu-ibu, jadi simpel, sederhana sekali tugas ibu-ibu, yakni memberitakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, apa yang kita terima tentang Yesus. Itu saja, simpel. Nah, laksanakanlah itu, ibu-ibu yang kami kasihi. Keagungan yang keempat dari Paskah, kebangkitan Yesus akan membangkitkan kita orang percaya. Saudara, istilah teologis yang sering disebut dalam bahasa Latin adalah destodestot, kematian yang mematikan kematian. Saudara, inilah arti dan makna kematian dan kebangkitan Yesus itu. Kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang mematikan kematian yang kekal, yang seharusnya bagi kita, yang seharusnya kita yang menanggungnya sendiri. Tetapi Tuhan mau memikul salib itu untuk kita. Jadi kematian Yesus itulah mematikan kematian yang kekal bagi kita. Pemahaman ini sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Kita sudah dihindarkan oleh Yesus dari kematian yang kekal. Hukuman yang menjatuhkan kita seharusnya untuk neraka yang kekal, tetapi itu tidak jadi. Itu sudah dihindarkan oleh Tuhan. Neraka tidak lagi berkuasa untuk kita. Sebaliknya, kematian tubuh, kematian daging yang kita jalani pada suatu ketika kelak menurut kehendak Tuhan, maka sekali lagi saya ulangi, tadi sudah kita katakan juga itu merupakan jembatan, merupakan pintu masuk kepada kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Saudara, perayaan Paskah yakni peristiwa kebangkitan Yesus ini menyadarkan kita sekarang bahwa kita juga sudah turut dibangkitkan bersama Kristus. Rapun Yesus dipahehe, sebagaimana topik atau tema Minggu Paskah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah makna dari perayaan Paskah kebangkitan Yesus bagi kita. Sekarang, mari kita masuki surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Dihubungkan dengan topik minggu, dibangkitkan bersama Kristus. Rapun Yesus dipahehe. Apa pengajaran Paulus bagi kita lewat khotbah ini di saat kita merayakan hari Paskah ini? Pengajaran pertama, kita harus memiliki iman kebangkitan. Saudara, dalam nats khotbah ini Paulus menuliskan pada ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, apa maksudnya kalau Paulus mengatakan karena itu? Karena apa?
Paulus mengatakan, karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, kalau iman kita sudah turut dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus itu, maka iman kita tidak akan pernah lagi mati. Kita pasti harus memiliki iman yang aktif, proaktif, hidup, berkembang, dan selalu harus berusaha untuk maju berkembang dalam hal-hal kerohanian, dalam hal agama, spiritualitas, mentalitas. Orang yang sudah turut dibangkitkan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan baik pengetahuan kerohaniannya lewat usahanya sendiri, belajar sendiri, baik melalui membaca, mendengar firman, tekun mendengar khotbah, dan pengajaran-pengajaran agama. Maka mereka akan berhasil untuk menjadi guru iman, teladan rohani, sitiruan yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrani pasal 5 ayat 12, dipandang dari segi waktu, kita sudah seharusnya menjadi guru iman. Sebaliknya, Bapak Ibu, orang yang masih suam kuku, yang tidak merasa apa-apa dalam peristiwa kebangkitan Kristus ini, maka mereka akan dipenuhi dengan mental spiritualitas yang jelek, yang gersang, yang loyo. Orang seperti itu, Bapak Ibu, tidak akan bertahan. Ketika menghadapi berbagai-bagai terpaan pergumulan hidup, mereka akan mudah jatuh, putus asa, dili. Mereka akan suka bertengkar, berdebat, suka marah-marah tanpa alasan, selalu saja bersungut-sungut kepada siapapun, termasuk kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada Tuhan sendiri. Saudara, inilah pengajaran pertama yang kita temukan dari Paulus di saat kita merayakan Paskah ini. Surat Paulus ini menghimbau kita semuanya agar peristiwa kebangkitan Yesus itu betul-betul memiliki implikasi, pengaruh nyata, buah sentuhan rohani yang kuat bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Perayaan Paskah ini harus betul-betul melahirkan roh pembaharuan di dalam diri kita. Dan itu bisa terjadi tatkala langsung mengimplikasikan seruan topik minggu ini, dibangkitkan bersama Kristus, rapun Yesus dipahehe. Makanya Bapak Ibu, marilah kita tampilkan buah daripada peristiwa kebangkitan Yesus ini dalam diri kita lewat berbagai-bagai kehidupan yang baik, kehidupan yang berguna, bermanfaat bagi sesama kita. Pengajaran yang kedua, kita harus mencari perkara yang di atas. Saudara, apakah maksud Paulus ketika mengatakan pada ayat 1 dan ayat 2, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi? Ada 3 kata yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Kata yang pertama, carilah. Dalam kata carilah atau mencari ini terkandung harus ada usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Kita harus menyerahkan segala tenaga, kekuatan, kemampuan, daya kita untuk mendapatkannya. Dalam kata carilah terkandung usaha yang tidak pernah berhenti. Selagi masih belum menemukan, terus berulang-ulang mencarinya. Sebagaimana mencari harta yang terpendam di ladang, seperti dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 50. Dia melakukan apa saja usaha untuk mendapatkannya. Dia menjual hartanya bahkan, dan mengorbankan segala yang ada padanya sampai dia menemukan yang dia cari itu. Saudara, kata carilah ini mengandung usaha yang dilakukan dengan kerja keras, dengan keringat, dengan capek, bahkan harus mengeluarkan dana, uang, pengorbanan. Kata yang kedua, yang harus kita refleksikan dalam hidup kita, dalam nats ini, perkara yang di atas. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan menyebut perkara yang di atas itu? Kata Yunani yang dipakai Paulus di sini ano, yang dapat diterjemahkan dengan 2 hal. Pertama, above, up, top, yang menunjuk kepada hal-hal yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, heaven, heavenly region, surga, surgawi. Apa artinya seruan Paulus bagi kita sekarang? Carilah perkara yang di atas. Maka ini bisa mengandung 2 hal yang sangat penting yang harus kita cari. Pertama, kita harus berusaha mencari perkara-perkara tanda kutip yang lebih tinggi, lebih baik, lebih terhormat, lebih top dari apa yang sudah kita miliki sekarang, Bapak Ibu, saat kita masih hidup.
Untuk itu kita harus berusaha mencari perkara-perkara yang lebih tinggi, lebih baik, lebih terhormat, lebih top dari apa yang sudah kita miliki sekarang itu. Jangan merasa kita puas dengan apa yang sudah diperoleh sekarang. Oke lah, kalau puas silakan. Tetapi kita harus juga berusaha mendapatkan yang lebih baik, lebih tinggi. Jika sekarang kita hanya sebatas anak buah saja, maka kita harus berusaha menjadi seorang yang lebih tinggi daripada itu. Mungkin kita harus bisa juga berupaya menjadi pejabat, menjadi pemilik usaha, menjadi pemilik kuasa yang lebih tinggi, dan lain-lain. Ini arti pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang di atas yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan hanya sekedar yang ada dalam hidup duniawi ini, tetapi heavenly region, surga yang kekal, yakni setelah hidup kita ini dari dalam dunia berakhir. Inilah yang menjadi sasaran akhir dari semua perjuangan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya kita mencari mati-matian yang di atas tadi dalam hidup yang sekarang ini jika tidak berlanjut itu dengan memperoleh heavenly region, surga yang kekal. Bapak Ibu, kata yang ketiga yang perlu kita maknai dan refleksikan dalam hidup kita dalam nats ini, bukan yang di bumi. Ini kata yang ketiga. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan menyebut bukan yang di bumi itu? Kata bumi dalam nats ini diterjemahkan dari kata G, artinya bumi, dunia, atau duniawi, atau sifat-sifat keduniawian. Nah, ini menunjukkan semua keadaan duniawi kita. Kesenangan-kesenangan duniawi, hawa nafsu manusiawi duniawi, keinginan-keinginan untuk memperoleh harta, pangkat, kedudukan yang tinggi, dan sebagainya. Nah, Paulus bukan mengatakan seolah-olah kita tidak memerlukan hal-hal yang berbau duniawi, berbau duit, harta, kedudukan, jabatan, pangkat, dan berbagai kesenangan duniawi itu. Bukan. Maksud Paulus dengan ungkapan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jelas sekarang ungkapan itu berarti, mari kita istimewakan untuk memperoleh heavenly region dengan segala kemampuan. Itulah target kita yang paling utama dalam menjalani kehidupan ini. Jangan izinkan hal-hal yang di bumi ini tadi menghalang-halangi kita mendapatkan heavenly region yang jauh lebih berharga dari semua yang ada di bumi ini. Inilah yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama dalam seluruh perjalanan dan perjuangan hidup kita. Jangan kita kehilangan sorga, kehilangan hidup yang kekal akibat terlalu memikirkan hidup di bumi. Meskipun itu seperti tadi semuanya penting. Ingatlah Bapak Ibu, untuk berhasil mencapai pesan Paulus yang mengatakan carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi ini, itu adalah perjuangan hidup yang berat. Itu tantangan iman kita, tetapi kita harus kuat. Untuk itu hayatilah seruan topik Minggu Perayaan Paskah ini. Kita sudah turut dibangkitkan bersama Kristus rapun Yesus di pahehe. Pengajaran yang ketiga, teruslah berbuat baik karena kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara, pada ayat 3 Paulus menuliskan, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kalimat ini sungguh amat berarti bagi kita dan mengandung pemahaman yang amat dalam sekali. Orang yang sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, maka hidupnya bukannya dia lagi, tetapi Yesus hidup di dalam dirinya. Dan inilah arti baptisan kudus. Sebagaimana dalam Kolose pasal 2 ayat 12, Paulus di sana mengatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Saudara, orang yang sudah dibaptis itu, maka Yesus hidup bersama-sama dengan dia di dalam dirinya. Sebagaimana juga kesaksian Paulus itu dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, mari kita hayati arti dan makna baptisan yang sudah kita terima. Baptisan itu bukan sekedar menerima nama baru, tetapi menjadikan kita putra dan putri Allah.
anak doh buruni pertama kita, orang yang sudah dibaptis, maka Allah hidup di dalam dirinya. Dan kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, ada Yesus, ada kuasa Kristus yang senantiasa melindungi kita. Ingatlah Bapak Ibu, hidup kita bukan lagi untuk menunjukkan kemegahan diri sendiri, kehebatan duniawi kita, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalaupun ada kehebatan diri kita, maka semua itu berasal dari kuasa Tuhan yang senantiasa menuntun kita ke arah yang lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat. Makanya teruslah berbuat baik. Tuhan yang tersembunyi itu akan senantiasa membimbing, menuntun, memampukan kita untuk berbuat yang terbaik kepada semua orang dan kepada seisi dunia ini di mana kita berada. Ingatlah Bapak Ibu, kita akan selalu dimampukan oleh Tuhan melakukan apa saja yang kita anggap baik, karena Tuhan telah mengikut sertakan kita dibangkitkan bersama Kristus. Rapun Yesus dipahehe dalam segala hal. Selamat Hari Paskah. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan di Minggu Perayaan Paskah 9 April 2023 dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa kita sudah turut dibangkitkan bersama Kristus. Rapun Yesus dipahehe, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hafasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah perayaan Paskah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sudah Engkau bangkitkan bersama Yesus. Oleh karena itu, ajar kami supaya memiliki kuasa dan kemampuan untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan persiapkan di atas. Berkati setiap pendengar khotbah ini, agar khotbah ini menjadi pengajaran berharga buat setiap orang yang mendengarkannya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.